Angin kencang sering terjadi akhir-akhir ini. Tak hanya satu hujan deras, angin kencang juga melanda saat cuaca cukup cerah di siang hari. Bahkan akhir pekan lalu, bukan lagi angin kencang, tapi puting beliung melanda wilayah Jakarta Utara. Sapuan angin kencang berlanjut di pekan ini membuat sejumlah pohon tumbang. Di antaranya di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, sebuah pohon tumbang dan menimpa 5 mobil yang terparkir. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, menimpa kendaraan yang melintas. Deputi Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan angin kencang di Jakarta akhir-akhir ini terkait puncak musim hujan. Kondisi ini berpotensi berlangsung hingga 21 Desember 2025. Selama periode tersebut, warga Jakarta harus mewaspadai potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang, terutama saat beraktivitas di luar ruangan dan berdekatan dengan objek tinggi seperti baliho, tiang listrik, dan pohon besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu yang tidak kalah penting saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kondisi cuaca. Nah, saat libur Nataru nanti, BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Angkasa Pura Indonesia memprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang yang akan menggunakan transportasi udara. Ya pemirsa, bahkan hingga saat ini sudah ada 558 permintaan extra flight untuk libur Nataru tahun ini. Pengelola Bandara Angkasa Pura Indonesia terus mempersiapkan peningkatan fasilitas penunjang guna kelancaran para penumpang yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Ada 37 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, dan sejauh ini sudah mulai dibuka posko Nataru yang akan memantau dan mendata segala aktivitas bandara. InJourney Airports memprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang selama periode Nataru. Bahkan permintaan extra flight dalam angkutan Nataru periode 15 Desember hingga 5 Januari. Sudah ada 558 permintaan extra flight dan masih didominasi penerbangan domestik. Bali, Lombok, Labuan Bajo itu menjadi favorit hari ini. Tidak hanya wisatawan lokal kita, tapi wisatawan luar negeri untuk berlibur merayakan Natal dan Tahun Baru di destinasi kita. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2026 seiring berakhirnya libur para penumpang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta. Kereta bandara menjadi pilihan karena dinilai warga lebih menghemat waktu dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Ratusan penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta pada hari pertama dimulainya masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang bahkan rela berdesakan sebelum masuk ke dalam gerbong kereta. Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta bandara di area Yogyakarta melayani total 50 perjalanan setiap harinya
dengan rata-rata penumpang diperkirakan mencapai 9 hingga 11.000. Naik sedikit dibandingkan tahun lalu. Ada kenaikan sekitar 2.000 sekian penumpang dari tahun lalu. Mudah-mudahan bisa tercapai, syukur-syukur nanti bisa terlampaui. Artinya apa? Semakin banyak masyarakat yang mempercayai angkutan KA Bandara di Yogyakarta. Para penumpang juga memilih menggunakan kereta bandara karena dinilai lebih cepat dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Dalam rangka liburan. Jalan-jalan. Tahun baru. Kemana ini mas? Ke Makassar. Ini kenapa ini mas naik ke bandara ini mas? Cepat. Lebih cepat. Ini yang kedua kalinya. Bagaimana rasanya naik transportasi ke bandara itu dibanding dengan transportasi lain? Lebih cepat. Untuk tarifnya sendiri cukup terjangkau atau seperti apa? Cukup terjangkau. Sementara itu selama 18 harian masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, kereta bandara menyediakan 216.000 kapasitas tempat duduk dari 24 perjalanan KA YAIA PSO dan 26 perjalanan KA YAIA Express. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di Sub DKI Jakarta mengecek kesiapan armada bus jelang libur Natal dan Tahun Baru. Dan apa saja yang disiapkan pemilik armada untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang? Berikut laporan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pemirsa, itulah tadi salah satu kelayakan yang diuji oleh petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tepatnya di Terminal Kalideres, yaitu pengecekan dari klakson, kemudian wiper, dan juga beragam fasilitas yang hari ini sedang dilakukan ramcek kendaraan untuk para penumpang yang hendak melakukan perjalanan menuju ke wilayah yang ada di Madura. Nah, ini merupakan penampakan dari bus sleeper yang memiliki kapasitas 22 seat, yang mana memang beragam fasilitas kini sedang dilakukan ramcek kendaraan oleh pihak dari Dinas Perhubungan, yaitu dilakukan pengecekan mulai dari fasilitas tangga darurat, kemudian ada atau tidaknya alat pemecah kaca, dan juga beragam fasilitas yang diberikan untuk keamanan dan juga kenyamanan bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan angkutan bus antar kota dan juga antar provinsi. DKI Jakarta mengatakan dari tanggal 19 hingga 22 merupakan puncak dari para penumpang ini akan menggunakan kendaraan moda transportasi, salah satunya yaitu bus. Uji kelayakan ini dilakukan sebelum bus diisi oleh para penumpang, di mana pengujian kendaraan bermotor ini merupakan pengujian teknis berkala untuk memastikan kendaraan tersebut layak jalan serta aman dan memenuhi standar keselamatan serta lingkungan sebelum diizinkan beroperasi di jalan raya. Selain itu, pemirsa, bagi para pengemudi di sini juga dilakukan pengecekan kesehatan agar nantinya para penumpang yang menaiki kendaraan moda transportasi bus ini merasa aman dan juga nyaman ketika melakukan perjalanan jarak jauh. Dan pengecekan ini dilakukan rutin, akan diselenggarakan mulai hari ini hingga tanggal 5 Januari, yaitu pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta Barat, Anissa Rizkia, Suryali Santoso iNews melaporkan untuk Anda. Ya pemirsa, tumpukan sampah selalu menjadi masalah utama di kota Jakarta. Ya, berbagai cara dilakukan pemirsa agar tak menggunung. Namun sampah tersebut masih ditemukan bertebaran di perumahan, jalan, bahkan hingga aliran sungai. Sampah Jakarta selalu menjadi pembahasan serius dari waktu ke waktu. Namun hingga kini masih belum ditemukan solusi yang bisa menuntaskan masalah ini. Dari jalanan hingga aliran sungai masih jadi tempat pembuangan bagi manusia yang tak bertanggung jawab. Padatnya penduduk Jakarta turut berdampak pada total jumlah sampah harian di kota ini, yaitu 8.600 ton per hari. Sepanjang tahun 2025, sampah Jakarta diperkirakan telah mencapai angka 3,17 juta ton.
Sebagian besar sampah didominasi sisa makanan, plastik, dan kertas yang berasal dari rumah tangga. Sementara kawasan perdagangan menyumbang sampah kedua tertinggi sebesar 21,6%. Pasar tradisional juga turut menjadi sumber penghasil sampah ketiga terbesar, yaitu sebanyak 16%. Ironisnya, berbagai jenis sampah bercampur sehingga menjadi sulit untuk dipilih dan didaur ulang. Tumpukannya mengalir hingga ke tempat pembuangan akhir seperti Bantar Gebang salah satunya yang semakin hari semakin padat. Untuk Bantar Gebang, karena kita akan segera memulai PLTS membangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang, sesuai dengan pembicaraan dengan Danantara pada waktu itu dengan Pak Rosan secara langsung, akan ada 2 pembangkit listrik tenaga sampah dan mudah-mudahan 55 juta yang sekarang stok ada di Bantar Gebang secara signifikan pelan-pelan. Berbagai kebijakan pengelolaan sampah telah disusun pemerintah, namun realisasi di lapangan tentu saja butuh dukungan. Situasi ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi mengancam lingkungan dan juga kesehatan. Masyarakat tak seharusnya menunggu dari pemerintah, melainkan dimulai dari diri sendiri. Keinginan agar lingkungan menjadi bersih harusnya tumbuh dari kesadaran pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota termasuk DKI Jakarta akan mengumumkan besaran upah minimum paling lambat pada Rabu pekan depan. Dan dengan aturan baru, upah minimum pekerja di Jakarta diperkirakan naik 300 hingga 400 ribu pada tahun depan. Pemerintah resmi menetapkan peraturan pengupahan sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2026. Dalam aturan baru, besaran upah merujuk pada angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa 0,5 hingga 0,9. Angka itu lebih besar dari alfa tahun sebelumnya 0,1 hingga 0,3. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan penentuan UMP sudah mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak. Formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus menetapkan upah minimum paling lambat Rabu pekan depan, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Dengan formula baru, maka upah minimum di Jakarta tahun depan diperkirakan di kisaran 5.673.000 hingga 5.781.000. Upah minimum itu naik sekitar 300 hingga 400.000 dibandingkan tahun ini sekitar 5.396.000. Besaran itu tidak membuat puas kalangan buruh lantaran dalam tuntutan sebelumnya kalangan buruh meminta kenaikan upah sekitar 8,5 hingga 10,5% atau sekitar 5,8 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.